Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 289-20535 semester 4. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar sistem informasi manajemen. Dan topik bahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada konsep dasar sistem, yang kedua ada konsep dasar data, yang ketiga ada konsep dasar informasi. Kita masuk ke yang pertama, pengertian subsistem. Menurut Norman L. Ainger, subsistem adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya yang berhubungan dalam suatu sistem. Menurut Gordon B. Davis, sistem terbagi atas beberapa faktor atau unsur ke dalam beberapa subsistem. Lalu di sini ada pengertian sistem. Menurut Gordon B. Davis, sistem bisa berupa abstrak atau fisik. Sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling bergantung. Menurut Prajudi Atmosudirjo, suatu sistem terdiri atas objek-objek atau unsur-unsur ataupun komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. Di sini ada contoh sistem subsistem. Di sini ada 5 contoh. Yang pertama, contohnya sistem komunikasi. Subsistemnya maka ada jaringan, sinyal, handphone, telepon. Terus yang kedua ada sistem pengiriman barang. Subsistemnya terdiri dari manusia, barang yang dikirim, alat transportasi, jalan yang dilalui. Lalu yang ketiga ada sistem pernafasan manusia. Subsistemnya terdiri dari manusia, hidung, paru-paru sebagai alat pernafasan. Lalu yang keempat ada sistem pembelian barang, maka subsistemnya terdiri dari manusia yang akan membeli barang, barang yang akan dibeli, lalu sistem dalam pembelian barang tersebut. Yang kelima contohnya sistem mendaki gunung, lalu subsistemnya terdiri dari manusia yang akan mendaki, gunung yang akan didaki, peralatan yang dibutuhkan untuk mendaki, serta strategi untuk mendaki. Lalu di sini ada klasifikasi sistem. Yang pertama ada abstrak dan fisik. Sistem abstrak adalah berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Contohnya sistem teologia atau pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Lalu ada sistem fisik yaitu sistem yang ada secara fisik. Contohnya sistem komputer, sistem produksi, sistem penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian klasifikasi yang kedua, alamiah dan buatan manusia. Sistem alamiah adalah proses alam yang dibuat oleh manusia. Contohnya sistem perputaran bumi, terjadinya siang dan malam, pergantian musim. Lalu sistem buatan manusia yaitu melibatkan interaksi manusia dengan mesin. Contohnya sistem informasi berbasis komputer. Lalu klasifikasi yang ketiga, deterministik dan probabilistik. Sistem deterministik yaitu sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi atau kepastian. Contohnya sistem komputer. Lalu sistem probabilistik yaitu sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilistik. Contohnya ramalan cuaca. Lalu yang keempat, tertutup dan terbuka. Sistem tertutup yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luarnya. Contohnya pabrik mobil. Lalu sistem terbuka, sistem yang berhubungan dan dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Contohnya teknologi telekonferensi. Lalu di sini ada daur hidup sistem. Daur hidup sistem itu dimulai dari mengenali adanya kebutuhan, lalu ada pembangunan sistem, setelah itu ada pemasangan sistem, lalu pengoperasian sistem, dan sistem menjadi usang, lalu berputar lagi. Lalu di sini ada perbedaan data dan informasi. Data adalah bahan mentah yang diproses untuk menyajikan informasi. Data merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal datum. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Lalu informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang.
Lalu di sini ada klasifikasi data. Jadi data itu terbagi menjadi 3, ada jenis data, sifat data, dan sumber data. Nah, jenis data ini terdiri dari data hitung dan data ukur. Data hitung itu adalah hasil perhitungan atau penjumlahan, sedangkan data ukur adalah ukuran nilai tertentu. Lalu sifat data itu terbagi menjadi 2, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Setelah itu ada sumber data. Sumber data terbagi menjadi 2 lagi, ada data internal dan data eksternal. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri informasi yang berkualitas, yaitu ada 4. Yang pertama, akurat, artinya informasi mencerminkan keadaan sebenarnya. Lalu yang kedua ada relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada tepat waktu, artinya informasi harus ada saat diperlukan. Terus yang keempat ada lengkap, yaitu artinya informasi harus utuh, tidak setengah-setengah. Oke, thank you guys. Semoga informasinya bermanfaat.